Halo semuanya, Sawadee-krap. Ayah dari Brigadir J, Samuel Huta Barat, kembali melakukan interview di TV One. Ada beberapa poin yang disampaikan beliau sangat menarik di sini, misalnya adalah menceritakan tentang kedekatan antara Brigadir J dengan Pak Ferdi dan juga Ibu Putri, yang ini adalah orang-orang yang termasuk dalam saksi dalam kasus penembakan ini. Beliau mengatakan bahwa hubungan Brigadir J dengan atasannya ya seperti layaknya dengan atasan. Pada saat Pak Samuel Huta Barat menerima telepon tentang berita ini bahwa putranya meninggal dunia, dia sedang berada di kampung dan awalnya dia sama sekali tidak percaya dan nggak yakin. Pada saat dikatakan bahwa putranya meninggal dunia, dalam hati kecilnya dia sudah mengatakan bahwa ya sudahlah, ini adalah resiko dari seorang anggota kepolisian. Dipikirnya adalah meninggal dunia karena mengalami kecelakaan ataupun juga karena tewas ditembak oleh musuh dan sebagainya. Tapi membuat beliau kaget dan juga syok adalah pada saat diceritakan, ya gitulah, bahwa putranya meninggal dunia karena sedang melakukan perbuatan dugaannya pelecehan seksual ke Ibu Putri, kemudian dilakukan penembakan oleh Baradae. Beliau mengatakan, saya sama sekali tidak percaya dengan tuduhan tersebut. Ya, ini masih tuduhan karena untuk menentukan yes or no, alibinya betul atau enggak, itu di pengadilan dengan alat bukti yang kuat. Ayah Brigadir J juga mengatakan bahwa temuan-temuan baru sudah dikirimkan ke pengacaranya di Jakarta. Ini adalah langkah yang sangat tepat dalam dunia hukum karena tidak bisa hanya menggunakan keyakinan-keyakinan saja, harus ada alat bukti. Foto-foto luka diambil dari keluarga Pak Samuel oleh adik ipar saya. Jadi kalian sudah lihat di Instagramku luka-lukanya seperti apa, ada di situ. Ini yang terbaru juga ada lagi aku sudah dapatkan videonya. Jadi kalau aku gambarkan teman-teman, nanti akan aku juga tampilkan di Instagramku aja, tapi aku gambarkan di sini. Aku bisa melihat tubuh. Kalau kemarin kan kita hanya melihat potongan-potongan wajah, kaki, kepala dan lain yang potongan-potongannya aja. Tapi yang aku lihat terbaru ini adalah video dibuka bajunya Brigadir J. Itu yang tengah kan ada, kalau tengah itu ada luka kayak belahan gitu, itu adalah luka jahitan untuk otopsi ya, bukan karena terjadi proses mungkin tembak-tembakan ya, bukan itu dugaannya. Tapi kalau yang belah itu adalah karena memang dilakukan otopsi, jadi ada bekas jahitannya. Kemudian juga kita melihat dari situ, kan memang yang paling parah tuh adalah bagian kepala ya, bagian kepala itu yang hidung, kemudian bibir bawah, mata. Ya ini sih masyarakat umum awam menilai ya memang karena ada terjadinya perselisihan sepertinya. Ada dugaan adalah dipukuli, kekesalan yang luar biasa. Di bawah mata juga ada bengkak, itu ada apa. Tapi juga jangan sampai kita masyarakat di Indonesia terkecohkan gitu, luka mana yang karena otopsi, luka mana yang karena memang terjadi sebelum kematian. Takutnya kan kita masyarakat awam menilainya, wah ada luka yang gede banget itu belah. Bukan, itu adalah karena ya bekas otopsinya teman-teman. Jadi jangan sampai kita mengkritik juga kita nggak tahu apa yang kita kritik, itulah butuhnya edukasi juga. Kemudian aku sempat ngobrol dengan beberapa dokter forensik ya di Thailand. Kalau masyarakat kan kita melihat ada sebagian dari keluarga ataupun juga tim yang mengupload foto-foto tersebut. Takutnya kan disalahartikan oleh mereka yang tidak paham dunia forensik. Sekali lagi kita harus membedakan mana yang luka karena sebelum kematian atau sebelum karena efek dari otopsi. Kemudian saya nggak terima dan nggak yakin bahwa yang dituduhkan tersebut adalah benar. Saya cuma diminta tanda tangan aja, tapi nggak mau kalau belum lihat wajah anak saya. Ini adalah kronologi kenapa beliau sempat histeris, teriak-teriak, videonya juga sudah tersebar, minta dibuka peti anak saya ini, dibuka. Saya sangat marah dan juga kecewa. Marahnya kecewa ya karena kematian anaknya. Kedua, kematiannya kok katanya melecehkan atasannya. Itu makanya saya marah sekali. Kemudian beliau mengatakan begini, pada saat saya diminta tanda tangan untuk berkas penyerahan tersebut, saya nggak mau. Kemudian petugasnya bilang, kok Bapak ini nggak percaya dengan dokter? Dokter kan sudah disumpah. Terus juga dikatakan bahwa kenapa nggak boleh dibuka? Karena sudah dilakukan otopsi, nanti Bapak takutnya adalah histeris ya ngelihat belahan dari bekas otopsi tersebut. Terus beliau mengatakan begini, dokter kan sudah disumpah, banyak kok
yang disumpah juga berdusta, walaupun bukan semua dokter juga seperti itu ya. Tapi ya kalau ngomong soal dusta sih itu tadi, makanya jangan sampai kasus ini hanya rely kepada keterangan saksi kan ya, harus ditunjang dengan data-data saintifik. Memang dalam dunia hukum alat bukti itu ada 5 ya, keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, petunjuk, dan juga surat. Nah, mudah-mudahan jangan hanya keterangan terdakwa dan juga keterangan saksi, tapi juga keterangan ahli. Ini yang nanti akan related ke petunjuk dan juga surat. Ya, surat itu misalnya kayak otopsi, rekomendasi apa nih keterangan ahli pada saat sudah melakukan otopsi, ada apa, ada ini, ada itu, ada waktu kematian, penyebab kematiannya. Kalau nanti ada otopsi kedua, pasti akan dilakukan penguatan. Apakah waktu kematiannya benar atau tidak? Ini yang sangat fundamental menurut aku. Ini bisa menjawab banyak isu, apalagi tentang dugaan ada kemungkinan lokasi TKP sebenarnya tidak terjadi di Duren Sawit tersebut ya, di Jakarta Selatan. Ada dugaan ada lokasi TKP lainnya. Ini kan bisa menjawab juga mengenai waktu kematian, tepat atau enggak jam 5 tersebut. Kemudian, Kadif Humas Polri, Irjen Pol Dedy Prasetyo juga mengatakan tentang masalah otopsi teman-teman, bahwa harus otopsi yang melakukan adalah dokter forensik yang expert, setuju. Jika otopsi kedua bisa temukan temuan baru untuk menguatkan otopsi pertama, itu bagus. Ya, kalau hanya menguatkan sih bagus ya, bisa mengklarifikasi. Tapi bagaimana kalau seandainya terjadi perbaikan? Misalnya ternyata di otopsi pertama dugaannya waktu kematiannya jam 5 sore. Tapi ternyata di otopsi kedua kok berbeda, waktu kematiannya adalah mungkin jam 3 sore atau jam 1 sore. Ya ini harus ada alasannya, dan ini nanti akan dipakai di pengadilan untuk menguatkan mana yang benar sesuai logika, mana yang tidak benar. Tapi buat kalian tahu, waktu kematian itu tidak bisa diketahui per menitnya, tapi diketahui adalah kurang lebih kira-kiranya. Misalnya kalau sudah terjadi pembusukan, berarti ya sudah kematiannya lebih dari 7 jam, lebih dari 8 jam, 6 jam. Ada hal-hal teknikal, itu adalah bagian dari expert yang bisa menjawab semuanya. Penyidik terbuka jika keluarga menginginkan diajukan otopsi kedua, which is good. Akan meng-hire orang-orang expert, tapi keinginan pengacara ingin dilakukan oleh pihak independen. Mudah-mudahan ini bisa terrealisasikan. Terlepas ini benar atau enggak, secara psikologi kalau ada dokter otopsi yang independen, bukan dari Polri gitu, ada nggak sih di Indonesia dokter otopsi yang bukan dari Polri? Harusnya sih ada ya, karena memang setahu aku yang berhak meminta otopsi ulang itu ya dari keluarga ataupun juga dari penyidik kan ya. Dan dokter boleh melakukan otopsi kalau itu ada perintah dari penyidik. Apakah ada otopsi yang independen di Indonesia? Kayaknya sih ada, di Thailand sih ada, tapi Indonesia kayaknya juga harus ada. Harusnya mudah-mudahan ada dokter otopsi nanti independen ya, ada yang dari Polri, ada yang dari, kayaknya nggak usah dari Polri lagi, karena kan sudah di otopsi pertama dari Polri. Harusnya yang kedua ini independen aja dari semuanya, mungkin ada 8 orang, nama-nama besar dokter otopsi di Indonesia, dokter forensik gitu, kita bisa cek siapa aja yang punya kredibilitas tinggi, menurut aku itu juga penting. Tapi ada kendala ya, bahwa dokter otopsi itu tidak bisa mengatakan data-datanya apa hasilnya ke publik. Mereka hanya bisa menyampaikannya ke penyidik, dan penyidiklah yang akan menyampaikannya ke publik gitu. Kemudian Polda Metro Jaya ambil alih kasus ini dari Polres Jakarta Selatan, alasannya karena lebih lengkap untuk SDA dan juga SDM-nya. Which is menurut aku ini bagus, harusnya langsung aja ke Mabes Polri gitu kan ya. Tapi ya mungkin sama aja lah, lokasinya di Jakarta, mungkin tidak terkendala dengan faktor geografis karena lokasi juga sama-sama di Jakarta. Menurut aku sudah jauh lebih baik lah kalau di Polda Metro Jaya. Alasannya karena SDM-nya lebih lengkap, lebih banyak yang berpengalaman, terus juga untuk masalah sumber daya ya mungkin yang peralatannya juga akan jauh lebih canggih dan juga lebih complicated, terutama untuk data-data ilmiah tadi kan butuh juga peralatan mungkin CCTV, handphone, autopsi, itu juga penting untuk melakukan analisa. Kemudian kalau dari Polres Jakarta Selatannya, itu tetap akan dilibatkan, tapi tidak terlalu banyak, tapi untuk pengumpulan data-data aja, terutama di 48 jam pertama setelah kejadian tersebut, karena itu bagian yang sangat penting sekali. 48 jam setelah kejadian itu adalah waktu yang sangat krusial semuanya. Keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwanya kan sudah meninggal lah kalau di kasus ini ya, kemudian juga petunjuk dan juga surat.
Itu yang aku bisa update untuk hari ini mengenai data-data yang sedang kita perjuangkan. Dan sekali lagi buat teman-teman bahwa aku mengawal kasus ini bukan karena Brigadir J adalah seorang kepolisian, tapi ini adalah sebuah simbol bahwa Polri, polisi Indonesia itu sedang dites dalam kasus ini. Mudah-mudahan bisa berhasil melewati ujian ini dan kita bisa semakin percaya dengan kepolisian Indonesia. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen. Please follow Instagram serta Facebook pageku di Anjas di Thailand, serta subscribe channel YouTube ini. Kabun kerap semuanya. Bye-bye.